tentunya yang melaksanakan perintahnya, terutama ibadah di bulan Ramadan, puasa serta sholat di malam hari. Dan insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa awsatuhu maghfiratun, kita akan jelang 10 hari kedua di mana Allah mencurahkan juga secara besar-besaran ampunannya. Maka dari itu gunakan kesempatan ini, kesempatan yang Allah berikan, dengan sebaik-baiknya memohon ampunan atas segala dosa dan salah kita, dan mudah-mudahan saja Allah berkenan sehingga kita terampunkan dosa-dosa kita, dan insya Allah keluar Ramadan kita akan mendapatkan seluruh dosa kita sudah terhapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, 10 hari yang terakhir, itqum minan nar. Ya, insya Allah kalau dosa kita sudah terhapus, itqum minan nar, kita dibebaskan dari neraka. Ya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, betapa beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, dan ini benar-benar patut kita syukuri. Kenapa? Karena khususnya di bulan Ramadan ini Allah memberikan keistimewaan yang belum pernah diberikan kepada umat-umat sebelum kita atau sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "U'tiyat ummati fi syahri Ramadan khamsu khisalin lam tu'ta ummatun qablaha." Sabda Rasulullah SAW, umatku diberi oleh Allah tiap bulan Ramadan 5 macam keistimewaan yang tidak diberikan kepada umat-umat yang sebelumnya. Umat-umat yang sebelumnya itu siapa? Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW serta umatnya. Mereka tidak diberikan keistimewaan ini. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Lalu apa saja sih keistimewaan yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini kepada kita? Yang pertama, khuluqu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk. Yang pertama, bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah dari bau misik. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, wa tastaghfiru lahu wal malaikatu hatta yuftiru. Para malaikat senantiasa memohonkan ampun kepada orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, sampai waktu dia berbuka. Lupa, kalau yang mohon ampunnya malaikat, kira-kira bagaimana? Malaikat kan yang kita kenal makhluk yang senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Kalau malaikat yang mohonkan ampun untuk kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah semua salah dan dosa kita akan terampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berlaku dari mulai kita berpuasa sampai berbuka. Jadi sepanjang hari kita berpuasa, malaikat tidak pernah berhenti
berhenti memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan ada bosannya mohon ampun. Kalau lagi dan doa, kalau lagi meriang doa, lagi meriang doa. Kemudian yang ketiga, mutasaffaru fihi maradus syayatin fala yakhlusuna fihi ila ma yakhlusuni fi ghairihi. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Muhammad SAW, yaitu ketika kita sedang berpuasa, setan-setan itu dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa sebagaimana biasanya menggoda. Tapi yakinlah, ketika kita berpuasa dengan keimanan, dengan panggilan iman, itu yang namanya setan tidak bakal bisa menggoda kita. Ya, meskipun ada yang depan kita itu godaan yang sangat luar biasa, tidak bakal kita tutup kalau kita berangkat dengan keimanan berpuasa. Kemudian wa yuzayyinullahu kulla yaumin jannatahu wa yaqulu laha yusiku ibadiya salihun an tulqa anhumul ma'unah wal adha wa yasiruna ilaihi. Yang keempat, Allah menghias surga tiap hari. Kemudian Allah berfirman kepada surga, hampir para hambaku yang soleh bebas dari keberatan atau gangguan dan akan kembali kepadamu. Para hamba-hambaku yang soleh ini akan kembali kepada surga. Artinya jemaah yang dimuliakan Allah, surga ini disuruh bersiap-siap buat kita, disuruh siap-siap buat kita, disuruh menghias keadaan surga. Karena kata Allah, akan datang para hambaku untuk mendatangimu. Ini firman Allah pada surga. Yang untuk orang-orang yang soleh, yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan, yang mengerjakan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kita sudah disiapin pas surga. Makanya salah satu hal atau yang dirindukan surga, orang-orang yang dirindukan surga adalah orang-orang yang berpuasa. Ya, al-jannatu mustaqarrun ala arba'atin nafarin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Di antaranya as-shaim atau as-shaum Ramadan, yang berpuasa di bulan Ramadan. Dirindukan kita, Pak. Biasanya kita yang berharap surga, tapi ketika bulan Ramadan kita beribadah kepada Allah dengan puasa di siang hari, beribadah sholat di malam hari, di surga yang akan rindu sama kita. Kemudian selanjutnya wa yasiru wa yughfaru lahu fi akhir lailatin. Yang kelima, Allah mengampunkan mereka pada akhir malam Ramadan. Ya, sebulan penuh kita laksanakan Ramadan dengan beribadah di dalamnya. Allah akan mengampunkan
buat diri kita pada akhir malam Ramadan. Ini bukan Lailatul Qadar, tapi kalau kita melaksanakan sebulan penuh itu tanpa Lailatul Qadar, ampunan Allah sudah kita dapatkan. Ya, jadi Allah mengampunkan mereka pada akhir malam Ramadan. Hanya Rasulullah juga ditanya, "Qila ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadri?" Qala la, walakinnal 'amila innama yuwaffa ajrahu idza qada 'amalahu. Ya Rasulullah, apakah itu Lailatul Qadar? Jawab Rasulullah, bukan, tetapi seorang buruh dibayar upahnya bila telah selesai pekerjaannya. Itu umpamanya. Kalau seorang buruh di akhir bulan kan dapat gaji, Lailatul Qadar bonus, dan itu pun buat orang-orang tertentu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang tertentu itu. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu agar puasa kita sempurna itu bagaimana sih? Ada kiat-kiat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk sempurnanya puasa kita. Yang pertama, petunjuk Rasulullah SAW, makan sahurlah sehingga membantu kekuatan fisikmu selama berpuasa. Ini seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "As-sahuru fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, sesungguhnya di dalam sahur itu terdapat barokah. Ada berkah yang Allah turunkan kepada kita. Berkahnya ini kan yang lebih mahal daripada nasi yang kita makan. Makanya jadikan waktu yang diberikan untuk bersantap sahur. Jadi sampai kita nantinya akan menguatkan visi kita juga akan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ista'inu bi ta'ami sahuri ala siyami nahar. Kemudian wa biqalu hadati nahari ala qiyamil lail. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bantulah kekuatan fisikmu untuk berpuasa di siang hari dengan makan sahur, dan untuk sholat di malam hari dengan tidur siang. Coba, boleh kita tidur siang. Artinya apa? Biar malamnya enggak ngantuk. Kemudian yang kedua, segeralah berbuka jika matahari benar-benar telah tenggelam. La yazalun nasu bi khairi ma ajjalu al-fitra wa akharu sahur. Manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Ya. Kita selalu dalam kebaikan selama menyegerakan buka, mengakhirkan sahur. Gitu Pak, ya. Jadi kalau buka mesti buru-buru, kalau sahur mesti akhir. Segeralah berbuka ketika waktu buka sudah datang atau sudah tiba. Tapi kalau sahur diakhirkan Pak, ya diakhirkan. Jangan jam 1 udah sahur, diakhirkan. Tapi juga jangan jam 5 subuh. Jadi jangan sampai, maksudnya sebelum terbitnya fajar itu sudah selesai kita bersahur.
Ya ini kan kita maunya puasa kita sempurna. Ini aturannya kayak gitu. Kemudian yang ketiga, usahakan mandi hadas besar sebelum terbit fajar agar bisa melakukan ibadah dalam keadaan suci. Ini sih buat yang masih gitu ya, masih drank. Jika kita berhubungan dengan suami dengan istri, atau istri dengan suami, itu sebelum terbit fajar mandi Pak, jangan mandi sampai siang atau kita tidur lagi ya tuh, habis begitu tidur lagi, atau jam 7 bangun. Jadi segera mandi dari hadas besar sebelum terbit fajar agar bisa melakukan ibadah dalam keadaan suci. Terutama kan kita ingin ibadah sholat subuh bisa berjamaah ya. Kemudian yang keempat, memanfaatkan bulan Ramadan dengan sesuatu yang terbaik yang pernah diturunkan di dalamnya. Di antaranya selalu kita membaca Al-Quran. Yang kelima, jagalah lisanmu dari berdusta, menggunjing, mengadu domba, mengolok-olok, serta perkataan mengada-ngada. Yang keenam, hendaknya berpuasa tidak membuat keluar dari kebiasaan, misalnya cepat marah dan emosi. Yang ketujuh, hendaklah puasa ini selesai membawa kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah yang ujungnya la'allakum tattaqun. Audio Jungle.